Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua di Valentine Jung. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Amin. Nah, kalian bosen kan di rumah selama berbulan-bulan? Mungkin ada yang hampir 3 bulan, 4 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, mending kalian nonton channel YouTube gua. Karena hari ini gua akan membahas tentang beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia setelah Indonesia merdeka ya. Terus kalian belum pada lahir, jadi gue akan memberikan informasi itu supaya kalian tuh bisa pinter dan tahu tentang berbagai hal, berita-berita bukan hanya yang lagi viral tapi yang dulu-dulu kalian bisa tahu beritanya. Oke, sebelum kalian nonton channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe yang belum subscribe. Kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau kalian tidak suka, tidak apa-apa, gue gak akan memaksa. Dan kalau kalian ada saran, komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar biar gue bisa baca semuanya ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita mulai dengan kasus yang pertama. Bermula pada tahun 1970 yang melibatkan ada seorang gadis yang bernama Sumarijem atau Sum Kuning. Pada waktu itu ia masih berumur belasan tahun. Nah, ia lagi menunggu bis di sebuah halte. Kemudian ia didatangi beberapa pria yang tidak dikenalinya. Kemudian ia diculik dan dibawa ke sebuah rumah lalu diperkosa secara bergilir sampai ia tidak sadarkan diri. Kemudian ia setelah sadar ya, dia melapor ke polisi, tetapi polisi tidak mau menolong dia dan ia malah ditangkap dan dibawa ke penjara dengan atas tuduhan melaporkan laporan palsu. Nah, ia mendapatkan masalah besar dalam kasus ini karena melibatkan banyak anak-anak pejabat sebagai tersangkanya. Bahkan Jenderal Purnawirawan Ugeng ini ingin mengklarifikasi kasus ini, tetapi ia malah dipensiunkan. Terus setelah ia dipensiunkan, banyak orang yang mengira kalau si Ugeng ini tuh dipensiunkan supaya kasus ini ditutup. Terus banyak yang menduga kalau kasus ini ditutup tuh supaya tidak ada yang tahu kejadian yang sebenarnya. Nah, bagaimana menurut kalian, siapakah pelaku dari kasus ini dan juga dalang dari pemerkosaan si Sum Kuning ini? Beralih ke tahun 1998. Mungkin kalian semua udah pada lahir tahun itu. Terus gue mau ceritain kejadian-kejadian pada saat itu. Ada 13 orang aktivis yang diculik secara misterius oleh para militer dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Sebenarnya tuh yang diculik tuh bukan hanya 13 tapi 24 orang. Cuman yang dibebasin itu 9 orang dan 1 orang ditemukan tewas ditembak di bagian kepalanya 3 hari kemudian di Magetan. Terus ada sebanyak 11 orang Kopassus diadilin secara militer pada waktu itu. Tetapi banyak orang yang menduga kalau mereka tuh diadilin tuh cuma hanya memutus hubungan supaya si Prabowo Subianto itu tidak mau bertanggung jawab. Padahal kan waktu itu memang tugas dia itu mempertanggungjawabkan semua kasus pada tahun itu. Nah, menurut kalian gimana? Siapa yang pelakunya? Terus siapa yang punya ide yang menculik 13 aktivis itu? Terjadi pada tahun 1980 yang melibatkan ada seorang peragawati cantik bernama Diece Budi Mulyono yang ditemukan tewas terbunuh dengan tembakan di kepalanya. Lalu ia dibuang ke kebun karet yang sekarang ini menjadi komplek perumahan DPR. Nah, dalam kasus ini tuh melibatkan ada seorang pria tua bernama Muhammad Syahjudin itu dianggap sebagai pelaku. Padahal beliau sendiri itu tidak melakukan apa-apa.
Beliau sendiri juga membantah kalau pernyataan tersebut dibuat karena ia tidak tahan dengan siksaan polisi dan juga anaknya itu mengakibatkan patah rahang. Banyak orang yang bilang kalau DC Budi Mulyono ini berselingkuh atau memiliki hubungan dengan pejabat tinggi pada waktu itu. Maka sebabnya DC ini dibunuh secara misterius. Tapi kita tidak tahu siapa yang membunuhnya yang sebenarnya gitu. Sama maksudnya apa DC ini tuh dibunuh. Seorang wartawan harian yang ada di Jakarta bernama Udin yang terbunuh oleh seorang tamu yang tak dikenalin yang telah menganiaya dia. Sosok Udin ini digambarkan sebagai seorang wartawan yang sangat kritis pada pemerintahan Orde Baru dan militer. Nah, pada saat itu, kenapa kasus ini belum terselesaikan? Karena ada barang bukti yang telah dibuang ke laut sama seseorang yang bernama Sukayadi Mulyanto ini, dan ia membawa sebagian catatannya Udin untuk tidak supaya kasus ini tuh tidak terselesaikan gitu. Terus dia juga mengkambing hitamkan semua orang untuk sebagai pelaku. Tapi sampai saat ini belum ada yang tahu pelakunya siapa. Bahkan ada seorang wanita yang bernama Tri Sumaryani ini mengaku telah diberi uang sebagai imbalan untuk mengaku bahwa ia mempunyai hubungan gelap dengan Udin ini. Padahal ia sendiri tidak mempunyai hubungan terhadap Udin ini. Kasus yang kelima ini terjadi pada buruh pabrik yang bernama Marsina yang waktu itu bekerja di PT Calur Putra Surya atau CPS. Ditemukan tewas terbunuh pada tanggal 8 Mei 1993. Nah, itu bermula karena para pegawai-pegawai itu menuntut kenaikan upah yang waktu itu dihimbau oleh Gubernur Jawa Timur. Nah, pada waktu itu banyak orang yang mengira 13 orang itu menghasut para pegawai itu untuk melakukan demo itu. Kemudian mereka ditangkap. Pada waktu itu Marsina tuh mau menjenguk teman-temannya itu, tetapi pada jam 10 malam dia menghilang begitu aja dan mayatnya baru ditemukan 3 hari kemudian. Dari hasil otopsi itu, bahwa Marsina ini mengalami penganiayaan berat terhadap 8 orang petinggi CPS itu. Mereka juga mengalami siksaan fisik dan mental sehingga mereka tuh disuruh untuk menggelar rapat untuk membunuh Marsina. Kemudian di pengadilan Yudi Susanto selaku pemilik PT CPS itu dihukum penjara selama 17 tahun dan stafnya selama 12 tahun penjara. Namun setelah melakukan kasasi, mereka dibebaskan dan akhirnya tidak ada yang mau bertanggung jawab atas kematian Marsinah ini. Edi Tansil, seorang narapidana yang harus mendekam selama 20 tahun penjara atas kasus macetnya bank kredit Bapindo senilai 565 juta dolar yang merugikan negara. Meski sempat ditahan, pria keturunan Tiongkok ini berhasil kabur pada tanggal 4 Mei 1996. Sebanyak 20 orang petugas LP Cipinang ditangkap dan dijadikan tersangka karena telah membantunya kabur dari penjara. Setelah beberapa lama Edi ini tidak ditemukan, ada laporan bahwa Edi ini berada di Tiongkok. Dan pemerintah Indonesia itu telah bekerja sama dengan negara Tiongkok supaya untuk menangkap buronan ini. Kasus yang terakhir ini terjadi pada Munir, seorang aktivis yang tewas dalam penerbangan menuju Belanda. Nah, kronologinya itu si Munir ini mau melakukan penerbangan ke Belanda untuk melanjutkan S2-nya. Tapi di tengah-tengah itu dia meninggal. Hasil otopsinya itu mengatakan bahwa dalam perutnya itu terdapat racun arsenik. Sampai saat ini belum tahu ya siapa yang memberikan racun itu kepada Munir dan kenapa dia bisa diberikan racun itu, apakah penyebabnya. Oke, itu saja beberapa kasus yang pernah ada di Indonesia. Gue juga baru tahu kasus-kasus itu.
Dan semoga kasus itu bisa terselesaikan ya. Dan semoga tidak ada kasus-kasus lagi yang sekarang-sekarang ini. Semoga semua kasus dari dulu sampai sekarang bisa terselesaikan. Oke, sekian dan terima kasih. Gua Valentine Jung. Bye.